Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastika Megarahayu. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat diuretik. Sebelum menuju ke penjelasannya, apa sih yang akan saya jelaskan di video kali ini? Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat diuretik. Yang pertama, kita harus tahu dulu, apa sih diuretik itu? Fungsinya untuk apa? Yang kedua, jenis dan penggolongan obat diuretik. Jadi ada beberapa jenis dari obat diuretik. Yang ketiga, kita bisa tahu apa aja penggolongan dan jenis dari obat diuretik serta contoh obatnya itu apa saja. Tak perlu berlama-lama, kita langsung ke penjelasannya saja. Diuretik, apa sih diuretik itu? Jadi diuretik itu berasal dari kata diurekos yang berarti merangsang perkemihan. Jadi diuretik itu digunakan untuk meningkatkan perkemihan. Berdasarkan pengertian dari buku Medical Pharmacology, diuretik itu adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan juga natrium klorida. Fungsinya itu untuk apa sih? Nah, fungsinya ini adalah untuk meningkatkan volume urin yang diproduksi. Nah, biasanya ini pada pasien-pasien hipertensi yang membutuhkan diuresis. Jadi, dengan adanya peningkatan diuresis ini akan merujuk pada jumlah pengeluaran atau kehilangan zat-zat terlarut dalam air. Secara singkatnya, diuretik adalah obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Diuretik umumnya juga dapat digunakan untuk beberapa penyakit seperti edem, diabetes insipidus, dan juga efektif untuk mengobati darah tinggi atau hipertensi. Nah, khusus diuretik yang jenis karbonat anhidrase dapat juga digunakan untuk mengobati glaukoma dan terkadang juga digunakan untuk mengobati dan mengatasi penyakit akibat ketinggian atau altitude sickness. Diuretik dibagi menjadi beberapa golongan. Jadi, obat diuretik itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini, jenis dan penggolongan obat diuretik itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada diuretik osmotik dan yang kedua ada penghambat mekanisme transfer elektrolit dalam tubulus ginjal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada diuretik osmotik. Obat jenis ini meningkatkan jumlah cairan dalam tubuh yang disaring keluar oleh ginjal, sekaligus untuk menghambat penyerapan cairan kembali oleh ginjal. Contoh obatnya itu ada manitol, isosorbit, dan gliserin. Kemudian berdasarkan mekanisme yang kedua yaitu ada diuretik yang bekerja pada penghambat mekanisme transfer elektrolit dalam tubuli ginjal. Dia dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, diuretik loop. Diuretik loop merupakan obat diuretik yang bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium sehingga memaksa ginjal untuk meningkatkan jumlah urin. Dengan produksi urin yang meningkat, tekanan darah akan turun serta kelebihan cairan yang menumpuk di dalam tubuh dan paru-paru itu akan berkurang. Untuk contoh obatnya, yang pertama itu ada bumetanid, furosemid, torsemid, dan asam etakrinat. Yang kedua, diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini merupakan jenis diuretik yang mengakibatkan meningkatnya volume cairan dan natrium dalam urin tanpa ikut membawa kalium keluar dari tubuh. Diuretik hemat kalium juga dapat digunakan untuk mencegah hipokalemia. Contoh obatnya yaitu amiloride, spironolakton, dan triamteren. Diuretik hemat kalium juga dibagi jadi dua berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, antagonis aldosteron, contohnya spironolakton. Yang kedua, triamteren dan amilorid. Ketiga, penghambat karbonat anhidrase. Diuretik jenis ini bekerja dengan cara meningkatkan konsentrasi asam bikarbonat, natrium, kalium, dan air yang dikeluarkan dari ginjal. Penghambat karbonat digunakan untuk menurunkan jumlah cairan di dalam bola mata. Contoh obatnya acetazolamid, diklorofenamid, dan metazolamid. Keempat atau yang terakhir,
ada diuretik tiazid. Diuretik tiazid ini biasa disebut juga dengan diuretik yang lemah. Diuretik tiazid ini merupakan obat diuretik yang bekerja dengan cara mengurangi penyerapan natrium dalam ginjal sehingga meningkatkan produksi urin. Selain itu, tiazid juga dapat melebarkan pembuluh darah sehingga lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu chlortalidon, hidroklorotiazid, dan indapamid. Sekian penjelasan mengenai farmakologi obat diuretik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 不管从哪里来，不管到哪里去，你总围绕着，还会对着我眨眼睛。